Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 5 yang aku banggakan? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar kembali. Tetapi sebelum Pak Guru menyampaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Anak-anakku, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Marilah anak-anakku kita perhatikan ulasan materi berikut ini. Media pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 2. Kompetensi dasar dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu: pertama, memahami gambar cerita. Yang kedua, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang ketiga, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Sedangkan tujuan pembelajaran daripada tema ini, yang pertama, setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian dan langkah membuat gambar cerita. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan vertebrata. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menguraikan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan dengan tanggung jawab. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita akan memasuki materi daripada pembelajaran hari ini. Yang pertama, gambar cerita. Apa yang dimaksud gambar cerita? Gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung cerita. Contoh gambar cerita yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide dari cerita atau narasi. Adapun gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, gambar ilustrasi yang diambil dengan foto. Kemudian yang kedua, gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Contoh-contohnya seperti yang nampak pada gambar. Tujuan gambar ilustrasi, jadi gambar ilustrasi dibuat bukan berarti tidak ada maksud dan tujuannya. Namun, gambar ilustrasi dibuat karena memiliki maksud dan tujuan. Adapun tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya sebuah cerita. Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi: yang pertama, menentukan gagasan atau ide bahan yang akan diceritakan. Jadi yang pertama, menentukan gagasan atau ide. Kemudian yang kedua, membuat sketsa atau merancang gambar yang sesuai dengan ide atau gagasan. Langkah yang ketiga adalah mewarnai gambar yang telah kita buat. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Contoh gambar ilustrasi seperti yang nampak pada gambar. Untuk lebih memahami materi ini, anak-anakku dapat mengunjungi link YouTube yang ada atau yang tertera pada video ini. Materi yang kedua yaitu tentang organ gerak hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang.
Hewan vertebrata terdiri dari ikan, burung, kata, dan mamalia. Ciri utama hewan vertebrata adalah memiliki tulang dalam atau yang disebut dengan endoskeleton. Fungsi endoskeleton adalah menopang berat badan hewan. Itu adalah keterangan tentang hewan vertebrata. Adapun beberapa hewan vertebrata dengan bentuk tulangnya seperti yang nampak pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar-gambar hewan vertebrata. Ada ikan, ular, burung, katak, sapi, kelinci. Anak-anakku pasti tahu hewan-hewan vertebrata selain hewan yang nampak pada gambar ini. Bisa kan anak-anakku? Pertama, kelinci. Jadi kelinci ini adalah hewan mamalia. Organ gerak kelinci seperti yang nampak pada gambar. Jadi kelinci ini memiliki sepasang tungkai depan dan tungkai belakang. Tungkai belakangnya ini lebih kuat dan lebih panjang. Kenapa demikian? Karena tungkai belakang ini tujuannya sebagai tumpuan pada saat kelinci meloncat, sehingga loncatan kelinci jangkauannya lebih jauh karena tungkai belakangnya lebih kuat. Yang berikutnya organ gerak ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Berikutnya katak. Katak ini memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar dibandingkan tungkai depan, hampir sama dengan kelinci. Katak dapat meloncat karena memiliki tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat. Yang selanjutnya organ gerak burung. Burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Burung juga memiliki otot tulang dada dan otot tulang sayap yang kekar, sehingga kuat dan dapat menahan terpaan angin saat terbang. Selain itu, burung juga memiliki kaki yang digunakan untuk bertengger pada saat burung tidak terbang. Berikutnya adalah organ gerak ular. Ular termasuk jenis hewan reptil yang bergerak menggunakan otot perutnya. Cara ular bergerak dengan meliuk-liukkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Tulang daripada ular ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Inilah organ gerak pada hewan vertebrata. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ide pokok. Setiap paragraf atau teks bacaan pasti memiliki yang namanya ide pokok. Apa itu ide pokok? Jadi ide pokok ini adalah yang mendasari sebuah paragraf. Ide pokok bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di pertengahan, atau bisa juga terletak di akhir paragraf. Ide pokok tertuang atau ada di dalam kalimat utama. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat pengembang. Jadi ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Cara menentukan ide pokok paragraf. Yang pertama, membaca judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara cepat dan teliti. Kemudian cara yang kedua, mencermati kalimat awal sampai akhir. Cara yang ketiga, membaca kalimat demi kalimat yang tujuannya untuk memahami isi daripada teks bacaan. Selanjutnya, setelah menemukan gagasan pokok, kemudian baca cepat paragraf berikutnya. Ini adalah langkah-langkah atau cara dalam menentukan ide pokok paragraf. Contoh, gerak hewan berbeda-beda
bergantung pada tempat hidupnya. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Air juga memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Tubuh hewan yang hidup di air, misalnya ikan, memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Adapun ide pokok dari paragraf ini adalah gerak hewan berbeda-beda bergantung pada tempat hidupnya. Ini adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Sedangkan kalimat-kalimat pengembangnya, yang pertama, air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Kemudian yang kedua, air juga memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Kalimat pengembang yang ketiga, tubuh hewan yang hidup di air, misalnya ikan, memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kalimat pengembang yang keempat adalah gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Ini adalah kalimat pengembang dari ide pokok paragraf tersebut. Anak-anakku, untuk lebih bisa dan lebih menambah pengetahuan, sekarang kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang ada pada link yang tertera pada video ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Kiranya cukup sekian dari Pak Guru. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.